Aku Lee Mingju. Banyak hal terjadi dalam beberapa bulan terakhir, mengacaukan hidupku yang dulu. Aku bertemu dengan teman SMA yang sudah 8 tahun tidak bertemu. Tak sengaja bertemu lagi. Dulu dia sangat menyebalkan, tapi kami. Aku juga menemukan keluarga yang sudah lama hilang, sekalian mewarisi sebuah perusahaan. Semuanya seperti mimpi. Tapi terasa sangat nyata semuanya dimulai dari sebuah kompetisi. Lin Jingchen dia datang datang. Jingchen Ganteng banget. Lihat ke sini. Aneh kok namanya sama persis dengan si pria tajam lidah di SMA. Sudahlah yang penting kompetisi. Melalui seleksi bertahap kompetisi, beberapa makeup artis muda menonjol. Mereka mungkin masih kurang pengalaman. Bahkan baru saja masuk ke dunia kecantikan. Inilah yang menjadi penjelasan terbaik kompetisi ini untuk menemukan bakat baru. Jingchen kenapa baru datang? Kok dia Lee Mingju ya? Revisi apa yang kamu buat kembali dan ubah lagi. Kalau kamu tidak mau ada banyak orang yang mau. Botak tua dikasih sinar matahari langsung bersinar ya. Ini jelas proposal yang harusnya kamu yang kerjakan. Kamu panggil aku apa? Kamu tidak mau kerja lagi ya? Ya aku memang tidak mau kerja lagi. Pakai wig juga nggak nutupin otakku yang licin. Lee Mingju kamu dipecat. Kembalikan padaku. Dipecat kerjaanmu sendiri malah aku yang kerjain. Revisi proposal sampai akhir kamu minta yang versi pertama. Selingkuhanmu juga aku yang layanin. Aku yang memecatmu. Apa aku benar-benar akan mewujudkan mimpiku? Aku akan membuat semua gadis di dunia menjadi putri. Apapun hasilnya harus dicoba dulu. Yang terhormat Ibu Lee Mingju. Dengan ini kami mengundang Anda, dengan tulus menyambut Anda bergabung dengan putri rumah, keluarga besar yang penuh pesona ini. Aku mau. Akhirnya ketemu juga kamu. Perusahaan baru awal yang baru. Semangat Lee Mingju. Sekretaris Gao. Lagi ngomongin apa sih? Setelah Lee Mingju melapor ini dan itu. Suruh dia rapikannya. Baik Pak Lin ini buat pemula. Kayaknya agak banyak ya. Dia perlu didorong biar bisa lebih baik. Baik Pak Lin kenapa perhatian banget sama dia? Lee Mingju beneran kamu. Masih ingat aku Jingchen beneran diajak masuk? Juri. Jangan panggil aku juri, namaku Yusi. Panggil aja Yusi. Juri ini baik banget. Hati-hati. Apa yang terjadi? Kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Kalian berdua gak apa-apa. Xie Zongjian kamu ngapain? Lee Mingzu tadi hampir jada. Aku cuma bantu dia. Lin Jingchen beneran dia. Datang ke kantor gak lapor malah syuting sinetron. Masuk. Kiranya ingat aku ternyata enggak. Masih kayak SMA sih tukang ganggu.
Baru keluar dari sarang serigala masuk ke kandang harimau. Kantor ini susah juga ya. Tunggu dulu. Ini semua selesai sebelum pulang. Banyak banget. Aku baru pertama kali kerja. Lagi pula Pak Lin bilang kamu itu orang yang sangat diidamkan perusahaan. Orang yang berbakat itu pasti bisa menunjukkan nilai yang seharusnya. Kamu pasti bisa. Baiklah, baru datang langsung di Pewa. Baik, Sekretaris Gao. Semangat ya Pak Lin cari aku. Banyak banget. Mungkin ini ritme perusahaan besar. Ini semua pekerjaan dasar. Kamu pasti bisa mengerjakannya. Akhirnya selesai juga. Sekretaris Gao. Oh, ini semua sudah saya selesaikan. Ini adalah pekerjaan seminggu. Bagaimana mungkin dia menyelesaikannya dalam 1 hari? Kamu sudah menyelesaikan semuanya. Ya. Kalau begitu saya pulang dulu. Tunggu dulu Mingju. Ini baru saja diberitahu. Dibutuhkan besok pagi. Apa? Saya ini sapi perah ya, tapi sekarang sudah jam 6. Saya juga ingin menemani kamu. Tapi saya ada janji saya pergi dulu. Diterima. Sialan, seharusnya saya kerjakan lebih lambat. Katanya Sekretaris Gao itu anak pemegang saham kita. Dia jadi sekretaris demi Lin Zong. Sekarang mereka akhirnya bersatu. Ada orang yang dari hari pertama kerja langsung ingin naik ke atas. Apakah dia diberi banyak pekerjaan? Sepertinya Lin Zong sedang menunjukkan keseriusannya pada Sekretaris Gao. Saya penasaran berapa lama sang juara bisa bertahan. Saya juga ingin menemani kamu tapi saya ada janji. Saya pergi dulu. Apakah Sekretaris Gao ada janji dengan Lin Jingchen? Manusia itu butuh makan. Pekerjaan sebanyak apapun makan tetap harus. Lin Zong. Ini. Lembur makan tambahan. Kurangi makan dari luar. Ya, kalau saya punya uang pasti beli yang enak. Terima kasih, Lin Zong sudah mengingatkan. Saya lanjut bekerja. Lin Zong. Saya sudah dapat kunci mobil. Setelah makan bersihkan ya. Si raja jahat. Kasih saya banyak pekerjaan. Dia sendiri pergi kencan. Bisakah kamu tidak mengikuti saya? Lin Zong, kamu bilang apa? Saya bilang jangan ikuti saya lagi. Dan jangan salah ambil kunci mobil lagi. Jangan buat kesalahan konyol seperti itu lagi. Saya mulai meragukan kemampuanmu. Bisakah kamu menjadi sekretaris yang baik? Maaf Lin Zong. Kakak Jingchen kenapa tiba-tiba bilang begitu? Apakah karena Li Mingju? Sekretaris Gao, ini dokumen yang kamu minta aku rapikan kemarin sudah selesai semua. Mingju, kamu bilang anting-antingku ini sebaiknya dipadukan dengan baju seperti apa? Apa maksudnya menguji cara bicaraku di kantor? Sekretaris Gao, kamu pakai apa saja tetap cantik. Benar juga. Mingju yang kamu pakai kurang cocok. Kemarin dia memaksa aku menerimanya. Aku bingung harus memadukannya seperti apa. Nona Gao ini, hadiah dari Direktur Huang untukmu. Kasih tahu Nenek Huang aku sangat suka. Nona Gao sangat menyukai hadiahmu. Kalau cucuku ada di sini pasti juga suka. Hanya dengan sedikit kebaikan. Apakah bisa menghapus luka yang telah dibuat Mingju? Ini semua yang harus kamu selesaikan hari ini. Ambil saja. Apa dia yang mengirim Lin Jingchen?
Sekretaris Gao aku dari bagian pemasaran, tapi dokumen-dokumen ini dari bagian riset dan pengembangan. Aduh, setiap karyawan harus punya semangat tim. Berbagi pekerjaan. Tapi ini semua belum pernah aku kerjakan. Kalau tidak bisa ya belajar. Ini semua adalah ujian untukmu. Jangan sampai Direktur Lin kecewa ya. Baiklah ujian. Aku mengerti. Mingju belikan kopi untukmu. Terima kasih Shi Li Zongjian. Mingju, data-data ini perlu kamu. Rapikan sebelum pulang hari ini. Sekretaris Gao, merapikan materi, memang bakat Li Mingju. Xie Zongjian ini ada urusan apa denganmu? Xie Zongjian ini memang pekerjaan yang seharusnya diselesaikan Li Mingju. Jing Chen, kamu ini benar-benar menyia-nyiakan bakatnya. Aku ingin memindahkannya ke bagian riset dan pengembangan. Di sana dia bisa lebih mengembangkan bakatnya. Li Mingju ini sebenarnya punya kemampuan apa? Sampai-sampai Xi Yuzhi membelanya. Aku sudah kenal dia lama. Belum pernah lihat dia seperti ini untuk siapapun. Apakah aku benar-benar bisa? Tentu bisa. Xie Zongjian, Mingju tidak pernah punya pengalaman riset. Xie Zongjian. Dia baru aja masuk kerja. Bisa apa dia di departemen riset? Siapa yang berani banyak bicara di departemen riset saya? Li Mingju, apa pendapatmu? Kenapa saya disudutkan begini? Saya mau ke departemen riset belajar sama Shi Zongjian. Perusahaan ini tempat untuk mengembangkan bakatmu, bukan tempat untuk belajar. Di departemen riset saya kamu bisa belajar. Sambil mengembangkan bakatmu. Aduh, akhirnya kebebasan. Masih perlu pilih apa lagi? Saya sudah putuskan saya mau ke departemen riset. Kamu belum pernah belajar secara sistematis. Berdasarkan apa kamu yakin bisa mengerjakan tugas di departemen riset? Apa hanya mengandalkan Xie Zongjian yang berkuasa di departemen riset? Atau kalian pikir perusahaan ini tempat main-main? Saya tidak pernah berpikir begitu. Waktu kuliah saya ambil minor ilmu kosmetik dan teknologi, meskipun setelah lulus saya jadi sales, tapi cinta saya pada riset kosmetik dan belajar tidak pernah berhenti. Bicara gampang, Saya akan buktikan kemampuan saya. Lin Zong, tolong beri saya kesempatan. Lin Zong, Anda orang yang menghargai bakat. Dan Li Mingju adalah orang yang berbakat. Saya setuju kamu ke departemen riset. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan kemampuanmu, jangan kembali ke departemen pemasaran. Mengancam saya tidak akan menyerah. Baik. Yuzhi datang ke kantor saya. Sekretaris Gao, apakah saya masih perlu melihat data ini? tidak perlu. Lin Zong memang keras, jangan takut. Lagi pula saya cukup akrab dengan Lin Zong. Hah, Raja Iblis. Siapa yang mau akrab sama dia, silakan. Li Mingju ini rencana yang kamu buat. Taburkan beras di keyboard. Ayam patuk aja lebih bagus dari ini. Jing Chen, Aku belum selesai bicara. Li Mingju, aku kasih tahu. Kalau kemampuanmu cuma segini, memang aku salah menilai kamu. Mingju baru aja masuk perusahaan. Menurutku udah cukup bagus. Mingju dipanggil begitu akrab di kantor. Kamu pikir itu pantas, Li Mingju? Kamu sendiri bilang kamu akan membuktikan diri. Jadi aku akan punya tuntutan lebih tinggi untuk pekerjaanmu. Kalau lain kali proposalmu masih belum memuaskan, silakan kamu keluar dari perusahaan. Aku akan terus berusaha. Tolong percayai aku sekali lagi. Apa aku terlalu keras? Apa dia bisa menerimanya? Lin Jingchen. Aku akan membuktikan diri. Tidak akan biarkan kamu meremehkanku. Ini yang sudah diperbaiki Li Mingju. Wah, sekarang ngirim file. Harus direktur sendiri yang datang. Ada apa?
Kak Jingchen kasihan sama aku. Kasih sini. Puas. Kapan aku bilang puas? Dari ujung rambut sampai ujung kaki udah bilang. Oke, penanggung jawab proyek kali ini udah ditetapkan. Memang orangku. Orangmu. Aku ingatkan sekali lagi. Perusahaan melarang pacaran. Nggak salah kok. Divisi RD kan semuanya orangku. Aku ingatkan satu hal lagi. Catnya baru dioles. Jangan dilihat. Kak Gaoyu, kamu siap-siap aja. Selamat ya. Aku umumkan. Penanggung jawab produk baru kali ini adalah Lee Mingju. Selamat ya Minju, kok bisa dia? Pak Lin. Penanggung jawab produk baru kali ini seharusnya Sekretaris Gao. Dari segi kemampuan dan kualifikasi, pasti Kak Gaoyu yang paling cocok. Kamu pertimbangannya sangat matang. Gimana kalau posisi ini kamu yang duduk? Meski bukan Kak Gaoyu. Tapi kenapa harus Lee Mingju? Usaha yang kulakukan kenapa bukan aku? Sitong, ada apa denganmu hari ini? Mingju memang hebat, seharusnya dia yang bertanggung jawab atas produk baru. Selamat ya Mingju, dasar Lee Mingju. Mengambil posisiku, tunggu saja. Aduh, susahnya. Bagaimana ini? Ada apa kok wajahnya muram? Apakah kamu punya data-data ini? Ini nanti aku tanyakan dulu. Kamu ngapain sih? Sedang mencari ini dan 2 set ini. Semua ini adalah data yang kusiapkan untukmu, jangan berpikir macam-macam. Semua ini untuk pekerjaan. Data-data ini hanya sambil lalu. Dengar-dengar kamu butuh. Data-data ini. Sudah lama aku cari. Semoga bisa membantumu. Mingju, aku ingat kamu butuh data tentang ini. Kebetulan aku mencetaknya. Terima kasih, datanya sangat tepat waktu. Jingchen, kenapa kamu datang? Oh, aku datang. Untuk memeriksa pekerjaan departemenmu. Cepat sini lihat seberapa besar kemajuan Mingju sekarang. Lihat kan? Bukan main ya. Dari beberapa poin yang dia ajukan. Paling-paling cuma lulus. Lin Zong. Menurut standar penilaianmu, apakah ada lebih dari 8.000 di perusahaan kita? Selain aku memang tidak ada. Kamu batuk apa? Tenggorokan agak radang. Aku ambilkan masker ya. Tidak usah, aku punya obat. Kalian berdua ngobrol dulu, aku persiapkan dulu. Tunggu, ini apa? Bukan apa-apa. Apa yang kamu pegang? Jangan sering-sering ke meja orang. Meja apa ini? Departemen RD kami. Perencanaanku sederhana, fokus pada produk perawatan kulit, memperhatikan masalah kulit wanita di berbagai usia. Ada apa sih perusahaan ini, kebun binatangnya? Keluar tertawa. Lanjutkan. Sejak hari pertama aku masuk perusahaan, aku sudah memperhatikan foto di lobi. Foto itu adalah pendiri Putri Home, Nyonya Huang Xiulian. Tujuan dia mendirikan Putri Home adalah agar kulit setiap perempuan bisa mendapatkan perawatan seperti Putri. Sebenarnya banyak produk perawatan kulit di pasaran, tapi cuma kerja di permukaan. Aku rasa Putri Home harus jadi yang pertama. Dari dalam, mengatasi masalah kulit perempuan. Kamu bicara dengan baik. Produk perawatan kulit harus menyelesaikan masalah dari akarnya. Tapi berapa biaya yang harus dikeluarkan Putri Home untuk riset? Kerja keras tapi hasil sedikit. Aku akan berusaha mengontrol biayanya. Tapi risikonya cukup besar.
Kalau gagal siapa yang bertanggung jawab? Aku yang akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Oke, proyek ini akan ditangani oleh Lee Mingzu sendiri sudah diputuskan. Kalau gagal, Lee Mingzu kamu harus keluar dari perusahaan ini. Berani terima tantangan. Oke. Jangan terlalu terbebani, aku yakin kamu pasti bisa. Oke. Kamu ngapain? Ini untukmu. Apa ini? Aku cuma iseng-iseng aja. Kebetulan ada beberapa bahan yang sudah kusiapkan, pakai saja. Kalau tidak terpakai, buang saja. Kalau mau bantu aku bilang aja langsung. Apa ini? Bahan yang aku kumpulkan iseng. Lumayan lengkap ya. Iya, sesuai permintaanmu sudah selesai. Beberapa hari lagi sampelnya akan dikirimkan padamu. Oke. Apa yang membuatmu senang? Barusan supplier telepon bilang kristalku hampir selesai. Benarkah selamat ya? Aku akan melaporkan ke Pak Lin. Agar dia memberimu hadiah yang layak. Tidak usah merepotkan sekretaris Gao, aku akan pergi sendiri. Lihat saja sampai kapan kamu bisa senang. Serum pelembab. 2 hari lagi supplier akan mengirim sampel. Kamu terlihat cukup percaya diri ya. Tentu saja aku yang terhebat. Dalam produk kali ini, aku menambahkan Echinacea, Sophora, dan Dendrobium. Rambutmu berantakan seperti sarang burung. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku melihatmu. Rambutmu berantakan seperti sarang burung. Kedengarannya familiar. Kalian berdua ngobrol apa kok tidak ajak aku? Sedang melaporkan kemajuan kerja terbaru ke CEO Lin. Kenapa Jing Chen tertawa senang sekali? Apa ini? Kalau begitu serum pelembab ini bisa dicoba dalam skala kecil. Oke. Aku akan mendoakan kesuksesanmu. CEO Lin kita akhirnya mengeluarkan kata-kata baik. Semoga doa CEO Lin terkabul. Produk baru kita sudah keluar. Ini adalah serum pelembab hasil riset terbaru kami. Setelah pakai jangan lupa kasih feedback ya. Oke. Di dalamnya ada Echinacea Sophora dan Dendrobium. Wah, ini enak banget dipakai. Kulitku terasa seperti minum air sampai kenyang. Memang cukup bagus. Lee Mingju, semoga nanti kamu juga senang. Aduh, wajahku sakit. Kenapa wajahku juga gatal? Kenapa bisa begini, serum pelembabnya bermasalah? Tentu saja bermasalah. Kak Gaoyu, lihat wajahku. Dia pasti ingin mencelakai kita semua. Lee Mingju, sebenarnya kamu menambahkan apa? Di serum pelembab itu pasti Lee Mingju. Kamu tidak boleh bercanda dengan kami. Aku akan memberikan penjelasan pada kalian. Penjelasan apa ini? Sudah jelas-jelas masalahnya. Lee Mingju, kamu seperti bencana. Harusnya kamu keluar dari perusahaan. Keluar dari perusahaan, pergi. Sitong jangan dihancurkan. Kamu tidak apa-apa. CEO Lin, kamu harus menjauh darinya. Dia meracuni serum pelembab yang dia berikan kepada kita, Mingju. Apa sebenarnya yang kamu tambahkan ke dalam serum pelembab itu? Lihatlah wajah Sitong. Penuh dengan bintik-bintik menakutkan. Untung aku tidak mengoleskan banyak, kalau tidak akan seperti dia. Manajer Lin. Apa yang terjadi? Aku curiga ada yang bermain-main dengan serum itu. Mingju, kalau kamu mengakui kesalahanmu sekarang, semua orang akan memaafkanmu. Lee Mingju, keluarlah dari perusahaan. Kamu berani meracuni serum pelembab.
Siapa tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Keluarlah dari perusahaan. Bukan aku yang meracuni. Keluarlah, keluarlah. Semuanya tenang, serum pelembab. Aku dan Jing Chen sudah memeriksanya, tidak ada masalah. Saksi dan bukti sudah ada. Xie Zongjian, kamu masih mau membelanya. Manajer Lin, kamu harus mengeluarkannya dari perusahaan. Keluar. Tanggung jawab atas kejadian ini ada padaku. Ketika aku merekrutnya, aku tidak menjelaskan dengan jelas. Harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Hari ini, semua rekan yang mencoba serum serentak pergi ke rumah sakit aku yang akan menanggung biayanya. Dan juga, aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Memberikan penjelasan kepada semua orang. Kamu ikut aku. Jing Chen. Mingju bukan tipe orang seperti itu. Aku tahu. Apa yang kamu tunggu? Mulailah. Manajer Lin, kamu benar-benar tidak mencurigaiku. Kamu lebih dari siapapun menginginkan kesuksesan produk percobaan ini. Aku percaya kamu difitnah. Lihatlah ini. Mengapa mengeluh tidak semudah itu? Kamu pikir kamu adalah pemeran utama dalam drama pendek? Aku memang. Ternyata dia sangat percaya padaku. Kamu mengantuk, pergilah istirahat sebentar di sana. Tidak perlu, aku bisa. Kalau kamu mengantuk, tidurlah sebentar. Baiklah, aku tidur 10 menit. Aku akan menggantikanmu. Masih sama seperti di SMA, suka tidur. Cepat sekali tertidur. Kamu babi ya? Iya, produk baru kali ini. Memang ada masalah besar. Siapa penanggung jawab produk baru? Li Mingju. Tapi menurutku, masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Aku sudah melihat laporan krim pelembabnya. Kalau masalah ini sampai tersebar di internet, akan berdampak buruk bagi perusahaan. Harus memecat penanggung jawabnya. Langsung pecat dia. Akan membuat orang di belakangnya semakin berani. Aku akan menangani ini sendiri. Kok kita bisa tidur bareng ya? Aduh, canggung banget. Dia menyelidiki semalaman. Ternyata aku memang difitnah. Lin Jingchen, terima kasih ya. Aduh, gaya tidurnya sama kayak waktu SMA. Persis banget. Kayaknya nggak terlalu menjengkelkan juga ya. Hah, ngintip aku ya? Gimana kalau aku traktir makan? Makan enak. Oke, sekarang aja. Nona Li Mingju dari Departemen RD. Pagi-pagi. Makan sehat begitu. Aku selalu makan seperti ini. Aduh, semua makanan favoritku. Coba deh. Gimana? Enak kan? Bagus deh. Akhirnya bisa terbebas dari tuduhan. Jangan senang dulu. Orang di belakangnya sangat berani. Gagal pertama kali, pasti ada yang kedua. Menurutku pendapatmu masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan terlalu heboh, pura-pura belum menyelidiki. Lalu mengeluarkan ular dari sarangnya. Benar. Yuzi ini.
Kok kalian makan bareng? Aku juga mau tanya kok kamu datang jadi lampu jalan. Mau makan apa lagi pesen aja aku yang bayar. Kalau begitu aku nggak menolak ya. Hehe. Oh iya, aku sudah menemukan orang yang menambahkan bahan yang bertentangan ke dalam serum pelembab. Itu adalah satpam yang baru bergabung bulan lalu. Liu Yu, tapi saat aku mencarinya, dia sudah mengundurkan diri dan kabur. Liu Yu, aku tidak punya masalah dengannya. Kenapa dia mau menyakitiku? Kau harus berpikir, untuk apa seorang satpam melakukan hal ini? Iya juga ya. Terus selidiki. Baik. Perusahaan kita tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah, dan tidak akan melepaskan orang yang bersalah. Dengar tidak? Aku pasti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Kau keluar dulu. Menurutmu apakah ini perbuatan Lee Mingju? Kenapa tanya aku? Masalah ini belum jelas penyelidikannya, tapi memang ini kelalaian Lee Mingju. Kau gantikan dia dulu, bertanggung jawab atas proyek produk baru ini. Baik Lin Zong, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mingju, aku juga tidak mau merebut posisimu. Oh, begitu. Ini semua keputusan Lin Zong. Sekretaris Gao, Ada apa? apa kau baca novel detektif? Tidak, kenapa? Dalam novel detektif, pembunuhnya biasanya adalah orang yang mendapat keuntungan terakhir. Li Mingju, maksudmu apa? Bercanda saja, kenapa tegang? Lagi pula kau sudah kalah. Lin Zong, Perhatikan setiap gerak-gerik Gao Yu dan Gao Qiang. Laporkan padaku kapan saja. baik, Anda tenang saja. Bahan baku kali ini tidak ada masalah kan? Tenang, pasti akan membuat Anda sukses meluncurkan produk baru. Tapi penelitiannya memang bagus. Terus kenapa? Akulah yang bertanggung jawab atas produk baru ini. Kalau begitu selamat ya. Kak Gao Yu, acara peluncuran akan segera dimulai, ayo. Kak Gao Yu, semua orang sedang mencarimu. Apa kau sudah siap? Kenapa dia begitu menyasariku? Syukurlah aku merekam suaranya. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Lihat saja nanti. Konsep kreatifku adalah untuk membuat semua wanita. Apa kabar dengan urusan itu? Tenang saja, bukankah ini tentang Lee Mingju? Kenapa peduli padanya? Siapa yang memberimu kesempatan menghasilkan uang? Aduh, tidak. Tentu saja kamu, Nona Gao. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Aku benar-benar tidak menyangka ini tidak mungkin. Ada orang yang menjebakku, ini bukan suaraku. Lee Mingju, apakah kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku mencoba mempromosikan kamu tapi kamu malah menjebakku. Gao Yu, apakah kamu tipe orang yang keras kepala sampai akhir? Rekaman tadi semua orang sudah mendengarnya. Bukti dan fakta sudah jelas di depan mata. Saat kamu menambahkan sesuatu ke produk baruku, kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya. Jika tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Kita tidak punya dendam, kenapa kamu melakukan ini? Gao Yu, kamu dipecat dari perusahaan. Jing Chen, Kak. Aku difitnah. Dulu aku datang ke perusahaan karena kamu. Tapi sejak Lee Mingju muncul, aku terus menurunkan standarku. Apakah dia yang bilang? Apa yang kamu omongkan? Hari ini di hadapan kalian semua. Aku tegaskan sekali lagi. Gao Yu telah dipecat. Lin Jingchen, beginikah cara kamu bertindak? Siapa dia? Dia adalah pemegang saham kedua di Princess Home. Hanya berada di bawah pendiri Huang, acara peluncuran yang bagus. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Ayah, dialah orangnya. Menggunakan suara sintetis AI untuk menjebakku. Kalau begitu suruh dia keluar dari Princess Home. Aku Lee Mingju selalu berbuat jujur. Dia menambahkan sesuatu ke produk baruku hanya untuk menjebakku. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Nona Lee, apa hubunganmu dengan keluarga Lee? Apa keluarga Lee, keluarga Zhang, atau keluarga Wang? Ayah, dia hanyalah pendatang baru di perusahaan kita. Aku pasti percaya pada putriku. Sebagai pendatang baru di perusahaan mustahil bisa membuat produk yang matang seperti ini. Aku adalah pemegang saham kedua di Princess Home. Bahkan Huang harus memberiku sedikit rasa hormat. Dan kamu berani menjebak putriku. Perilakunya menyebabkan banyak orang alergi. Dia harus membayar konsekuensinya. Semua hal harus ada buktinya. Apa dasarmu mengatakan itu dilakukan oleh putriku? Bukti ya. Ini perbuatan baik putrimu rekaman percakapan tadi.
Semua orang mendengarnya. Ini catatan panggilan dan catatan transfer. Ini catatan panggilan dan catatan transfer 2024 23 pukul 10 lewat 5 menit 23 detik 2024 3 Apa kalian mau melihatnya? 10 detik konsumsi 2024 3 5 pukul 9 lewat 15 menit 40 Biarkan semua orang melihatnya. Lin Jingchen putriku merendahkan diri untuk menjadi sekretarimu. Kamu malah memperlakukannya seperti ini. CEO Gao, bukankah ini pemerasan moral? Apa aku memaksanya menjadi sekretaris? Dan mataku tidak bisa menerima kotoran. Li Mingju, sebagai orang baru kamu harus tahu diri. Konferensi pers masih harus dilanjutkan. Asalkan kamu berlutut dan meminta maaf kepada putriku. Aku tidak akan menuntutmu. Om, kamu terlalu banyak menonton drama pendek ya. Putrimu melakukan hal seperti ini dan kamu tidak menuntutku apa-apa. Benar CEO Gao. Di depan begitu banyak teman. Kamu masih harus mempertimbangkan situasi besar. Kesalahannya secara langsung menyebabkan perusahaan kehilangan banyak keuntungan. Kakak Jingchen, kenapa kamu tidak bisa melindungiku sekali saja? Lin Jingchen, kalau kamu bersikeras melawanku, hari ini aku akan mewakili CEO Huang. Mengusir kalian dari perusahaan. Datang. Tunggu. Hari ini konferensi pers apa yang kalian lakukan? CEO Huang. Ini Mingju, nenek Huang. Kenapa nenek datang anting yang nenek berikan padaku waktu itu? Aku sudah memakainya dengan baik. Anting Gaoyu bukan Lin Jingchen yang memberikan. Ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Kapan rumah putri bisa kamu wakili aku? Nenek Huang bukan seperti itu. Dia menjebakku di depan umum. Mingju, bolehkah aku memanggilmu begitu? Ya. Masalah ini adalah kesalahanku. Aku tidak mengelola perusahaan dengan baik. Nenek Huang F3, kenapa nenek bisa meminta maaf padanya? Diam. Jangan begitu Pak Huang. Kalau saya tidak datang hari ini, orang berbakat seperti Mingju akan hilang. Gao Qiang. Aturan perusahaan, kalau kamu tidak ingat, kamu bisa pensiun lebih awal. Ya benar Pak Huang. Nenek Huang, kamu pilih kasih ya. Gaoyu, urusan pribadi dan urusan perusahaan harus dipisahkan. Sekarang di perusahaan kamu harus panggil saya Pak Huang. Nenek Huang, bagaimana bisa kamu memperlakukan saya seperti ini? Ibu saya sudah. Diam. Kamu masih merasa kurang ribut ya? Pak Huang, ini semua salah saya tidak bisa mendidik. Sehingga dia tidak tahu diri. Saya pasti akan mendidiknya dengan baik setelah pulang. Wah, saya jadi tokoh utama cerita seru nih. Nenek tua, ibu saya mati untuk menyelamatkan kamu. Kamu malah memihak Li Mingju. Saya tidak akan tinggal diam. Ling Xiu, selama ini kamu sudah membesarkan Mingju. Susah payah ya? Anda sudah bertemu Mingju ya? Dia mirip dengan saya waktu muda, tapi lebih tegas dari saya. Kamu sudah mendidiknya dengan baik. Ling Xiu, selama ini, saya tahu kamu masih menyimpan dendam pada saya. Dulu ayah Mingju difitnah oleh keluarga bangsawan. Pelakunya sampai sekarang masih bebas berkeliaran. Tapi saya tidak rela. Pasti ada yang harus menangkap pelakunya. Untuk membalas dendam Zelin hanya Mingju. Mingju bisa. Mama, saya pulang. Saya mau cerita hari ini. Pak Huang, Anda datang. Saya akan buatkan teh. Mingju. Pak Huang, ada yang mau dibicarakan denganmu. Ling Xiu, waktunya memulai rencana. Tapi Mingju masih terlalu muda. Ayah Mingju juga seusia ini. Ayahnya juga di usia ini dibunuh oleh lawan. Mati tidak wajar. Saya tidak bisa mendorong Mingju ke dalam lubang api. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Anak-anak keluarga Lin dan Xie akan membantunya. Mingju ya, aku datang kali ini untuk kamu dan ibumu. Kok ada perasaan gak enak ya? Mingju ya, aku nenekmu. Nenek bercanda ya? Ngomongin ini ke aku buat apa? Ada maksud apa? Langsung aja bilang. Mingju ya, ada maksud apa ya?
Selama ini aku selalu sama mamaku. Hidup saling bergantung nenek sebagai nenekku. Nggak pernah muncul sama sekali. Mingju ya semua ini ada alasannya. Aku datang kali ini untuk memberitahumu. Kamu cucuku juga putri keluarga. Calon penerus masa depan. Keluarga putri kayaknya nggak kekurangan penerus ya. Mingju ya kamu ini maksudnya apa sih? Aku dan mamaku saat paling susah nggak bergantung sama siapa-siapa. Sekarang juga nggak butuh keluarga yang tiba-tiba muncul. Mingju. Apapun yang kamu akui atau tidak kamu cucuku, ini nggak akan berubah kamu calon penerus keluarga putri. Fakta ini juga nggak akan berubah. Coba cari orang lain aja deh. Lee Mingju. Selama ini dia pasti nggak bisa langsung menerima. Waktunya nggak banyak lagi. KM panggil aku ke sini cuma buat jongkok. Nggak ngomong apa-apa. Nyonya ini. Ada yang bisa aku bantu. Aku kasih mainan seru. Aku tiba-tiba punya nenek hari ini. Dalam ingatanku, keberadaan ayah sudah lama hilang. Aku juga udah terbiasa hidup sama mamaku. Dan nenek yang tiba-tiba muncul ini, bilang mau ganti rugi sama aku. Aku nggak butuh. Kok kamu nggak ngomong? Pengen denger kamu ngomong. Aku pasti akan bawa mamaku. Hidup enak. HP kamu terus bergetar. Habis mamaku nelpon aku berkali-kali. Aku duluan ya bye. Kamu panggil aku ke sini terus kamu pergi. Aku jongkok di sini setengah jam. Nggak ngomong apa-apa kamu ini. Mama, Aku akan meneleponmu begitu banyak. Kau tidak tahu betapa aku khawatir. maafkan aku ibu. Aku salah ibu. Kau bicara padaku Mingju terlihat beradaptasi. Aku juga sedikit lega. Aku tahu. Mingzu tujuan nenekmu datang ke rumah kami. Dan tidak hanya memberitahu Anda siapa Anda. Saya harap Anda bisa mewarisi rumah sang putri dalam 3 bulan. Mengapa saya tidak memiliki kewajiban ini? Seorang pria tua datang dengan pahit. Tidak bisakah kau mempertimbangkan? Jika aku sudah tua, kau juga menolak aku dengan dingin. Apakah Anda harus belajar? Oke, aku tahu ibu. Pergi belajar. Tapi aku tidak akan mewarisi rumah sang putri. Ibu percaya padamu. Terima kasih ibu. Apa yang kamu lakukan? Miss Grand mulai pulang kerja hari ini. Kau harus menyelesaikan. Silakan lihat kursus dan tugas yang ditentukan. Etiket seni teh ilustrator manajemen keuangan. Tidak ada yang memberitahuku. Raksasa harus belajar keras. Nona itu pergi dengan saya. Nona tolong. Wow, kantor yang indah.
Lingkungan belajar ini juga bagus. Kursi sebesar itu pasti nyaman tidur. Ini adalah buku pelajaran. Halo, aku gurumu. Kita akan memulai kelas. Dua warna ini beda GK. Dua warna ini adalah dua warna yang berbeda. Bukankah ini semua merah muda? Jangan ganggu aku. Lebih baik menggunakan warna ini, harmoni dan fokus. Lingxiu beberapa dari mereka. Semua informasi. Ini adalah kedai kopi saya sekarang. Ini adalah tahun. Apa yang bisa kita periksa? Mereka juga bisa. Ya, sekarang sudah ada. Orang yang mencurigakan sedang mendekati saya. Apakah orang ini? Ya, dia. Dia sengaja bersikap manis padaku. Mungkin aku bisa melalui dia. Lanjutkan menyelidiki, kamu harus hati-hati. Mingju, kenapa kamu masih mengantuk? Klien kali ini sangat rewel. Terakhir kali aku pergi berbicara dengannya tentang proposal dia memberikan 78 saran. Sebegitu berlebihan. Jangan dibicarakan lagi. Setelah itu aku menemuinya di ruang teh. Aku hanya menyeduh secangkir teh. Dia mengeluh aku menyeduh tehnya tidak enak, bilang tidak ingin bekerja sama lagi. Beneran nih? Untung bukan aku yang pergi. Bagaimana kamu tahu bukan kamu yang pergi? Sore ini giliran kamu. Aku Ada masalah. berani ada masalah. Tidak apa-apa Mingju. Santai saja, tidak seberlebihan itu. Lihat kamu senang-senang aja. Selamat siang Pak Li, saya penanggung jawab proyek kali ini, Li Mingju. Sebelum kita mulai, bolehkah saya menyeduhkan secangkir teh untuk Anda? Ini adalah proposal proyek baru kami. Saya bersedia memberikan kesempatan ini untuk mencoba bekerja sama. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Pak Huang, saya ingin melaporkan kepada Anda. Belakangan ini, Li Mingju kemajuannya sangat Pak besar. Huang. Ya, dia sudah menjadi. Seorang pewaris yang kompeten. Sudah waktunya dia bertemu dengan orang-orang keluarga Li. Mingju, Nenek, di mana Mama? mamamu pergi ke kafe. Mingju, keluarga Li ada acara akhir pekan ini. Saya ingin mengajakmu ikut dan mengumumkan identitasmu di depan umum. Aku tidak mau pergi. Apakah kamu mewarisi perusahaan atau tidak? Kamu tetap cucu saya, juga cucu keluarga Li.
Sudah seharusnya mereka tahu. Nenek, aku belum setuju mewarisi perusahaan. Aku pergi tidak tepat. Nenek, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Mingju. Mingju, kenapa hari ini kamu tidak fokus? Shi Zongjian, aku punya teman. Dia punya nenek. Dan sekarang dia kembali secara alami, pergi ke pesta keluarga. Sepertinya mereka tidak pernah, aku tidak tahu. Apakah kamu mengerti? Aku tahu kalau temanmu menolak. Neneknya. Bagaimana kau tahu? Rahasia, tapi aku tahu. Cara membuat keputusan. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia mencintai neneknya? Cinta lebih atau benci lebih? Benci tapi juga cinta. Ada kata-kata cinta. Maka hargai itu. Waktu bersama. Jangan meninggalkan penyesalan di hati masing-masing. Ternyata itu adalah ulang tahun nenek. Dia akan sedih jika aku tidak pergi. Kenapa Mingzu belum tidur, besok harus bekerja? Ibu. Aku tidak bisa tidur. Apa yang salah? Hari ini nenek saya mengundang saya ke pertemuan keluarga. Aku menolak. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Kau tidak akan kecewa. Mingju, kau punya. Setengah dari darah Anda berasal dari ayahmu. Seperempat dari nenek. Apakah Anda mewarisi perusahaan atau tidak? Ini tidak akan berubah. Hei Mingzu, kau tidak selalu pada ayahmu. Orang macam apa yang penasaran? Mungkin kau bisa menemukan jawabannya. Ya, aku akan pergi. Tapi ibu, kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku masih punya setengah darah darimu. Oh, benar. Kau akan pergi ke pesta ulang tahun nenekmu. Bawa ini padanya. Mengapa memberikan ini kepada nenek? Ini adalah ayahmu. Aku ingin memberikan nenekmu. Yah, aku akan membawa nenek. Ini tempat di mana ayah pernah tinggal. Sejak pertemuan puncak itu, tidak disangka sekarang kamu berubah drastis. Tidak buruk, Presiden Lin yang terhormat. Bibi. Jangan mengejekku lagi. Aku dengar akhir-akhir ini kamu sedang bersama gadis kecil dari keluarga Li. Apa maksudmu dengan bersama? Cara bicaramu ini. Bibi, aku sudah bukan anak kecil lagi, jangan bercanda seperti ini padaku. Oke, bukan anak kecil. Kupu-kupu malam Yusi. Mingju, kenapa kamu begitu antusias hari ini? Aku selalu seperti ini. Bibi, kamu harus membantu aku. Lihat niat baikmu dulu. Ada proyek di pinggiran timur. Jatuh ke tangan saya. Saya akan membantu sepenuhnya. Perusahaan Yuzi memiliki banyak hal penting yang perlu dibicarakan denganmu. Apa sekarang? Sekarang tidak ada waktu. Hanya kamu yang tahu soal ini. Aku cepat. Kamu Li Minju kan? Aku adalah kamu. Mengyo. Oh, halo. Mungkin kamu belum tahu ya. Saya dan Jing Chen sudah dekat sejak kecil. Teman-temannya semua tahu.
Dalam hidupnya besar kecilnya masalah, saya selalu terlibat. Kenapa kamu bicara soal ini? Cukup punya kepribadian juga. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Pantas saja Jing Chen kita sudah menyukai bocah ini sejak SMA. Yu hari ini kita datang untuk meminta maaf kepada Tuan Huang. Ayah, bagaimana bisa kamu menyuruhku untuk meminta maaf padanya? Aku mengerti. Nyonya tua datang. Halo Tuan Huang, semoga Tuan Huang. Pemandangan gunung tak berujung pinus dan cemara selalu hijau. Nenek, ini masker wajah yang kubuat sendiri. Semoga keberuntunganmu seperti lautan luas, umur panjang seperti gunung-gunung, seperti bulan yang bersinar, seperti matahari yang terbit. Bagus-bagus. Selain itu, ini adalah sesuatu yang selalu dimiliki ayahku. Sudah lama ingin memberimu ini. Sebagai pengganti keinginan ayah. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Dia adalah cucuku Li Mingju. Wah, aduh. Hati-hati. Mingju tidak apa-apakan. Aku sudah siapkan gaun untukmu, ganti dulu ya. Ayah Li Mingju ternyata. Cucu Huang Xiulian, kenapa kamu panik? Mungkin dia hanya ingin menemukan cucunya. Belum tentu ingin dia mewarisi keluarga kerajaan. Ayah, kamu benar. Kamu tenang dulu di sini. Jangan sampai membuat malu lagi. Xiuzi, Mari kita bicara-bicara apa. pernikahan. Apa yang perlu dibicarakan? Aku tidak ingin menikah. Dengarkan aku. Keluarga Meng dan Xie sedang menghadapi transformasi. Kedua perusahaan ini berada di hulu dan hilir. Jadi kerjasama adalah keharusan. Tapi jika hanya sebagai mitra, mungkin kita tidak akan saling percaya. Aku akui sebelum hari ini, aku memang tidak mempertimbangkan pernikahan. Tapi setelah bertemu denganmu hari ini, aku berubah pikiran. Kamu memang tampan. Menjadi ayah untuk anakku di masa depan. Mengapa tidak? Jadi maukah kamu mempertimbangkannya? Aku akan jujur padamu. Pertama, aku tidak ingin menikah. Kedua, aku tidak ingin mewarisi bisnis keluarga. Ketiga, aku punya mimpiku sendiri. Kamu tidak perlu buru-buru menolakku. Aku bisa memberimu waktu untuk berpikir. Apakah dia tidak pernah menyukaiku? Li Mingju, kamu memang beruntung. Ternyata cucu nenek tua itu. Kamu membuatku dipecat dari perusahaan, mempermalukanku. Kamu juga harus merasakan penderitaanku. Kamu tidak apa-apa. Bukan aku, Gao Yu, jangan keterlaluan. benar bukan aku.
Li Mingju, semuanya karena kamu. Kakak Jingchen hanya bersikap seperti itu padaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Ya ampun, wajahmu kayaknya pernah. Jinjak ya, kotor banget. Aku jijik melihatnya. Jangan buang-buang waktu dengannya. Mingju, kamu di dalam? Kalau kamu berani memberitahu Lin Jingchen, Kami akan membuatmu tidak bisa makan dengan tenang. Jangan lupa apa yang kami katakan padamu. Dengar ya, kalau tidak setiap kali kami melihatmu, kami akan memukulmu sekali. Jelek banget. Kenapa aku harus punya tanda lahir? Mingju, kamu kenapa? Aku tidak ingin melihatmu sekarang kamu keluar. Kamu bilang apa? Tidak ingin melihatku, lalu kamu ingin melihat siapa? Lepaskan aku. Tidak, Lepaskan aku. tidak. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Puas? Ini yang kamu ingin lihat? Ya, aku ingin lihat dan menurutku ini cantik. Kamu bohong. Aku tidak bohong. Aku hanya ingin menjadi orang yang paling kamu percayai. Apapun yang terjadi. Kamu masih punya aku, kan? Dan tanda lahir itu kenapa? Tanda lahir itu sendiri adalah tanda unik seseorang. Menurutku kamu cantik. Selalu berpikir begitu. Aku melihatnya. Melihat apa? Melihat kamu hari ini. Bersama seorang gadis yang tinggi dan cantik. Kakak sepupuku pasti akan senang. Kalau dia dengar kamu bilang dia tinggi dan cantik. Itu kakak sepupumu? Iya, kamu hari ini bersama Xie Yuzi. Tertawa senang sekali ya. Aku bersama Shiuzi. Itu adalah... Aku tahu. Kamu tahu tidak? Waktu SMA kamu sudah cantik. Kapan kamu mengenaliku? Aku langsung mengenalimu saat kontes kecantikan itu. Kamu di sini. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Tunggu sebentar, Mama. Mama, ada apa? Kenapa memanggilku pulang terburu-buru? Mingju ya, Nenek. Hari ini di pesta. Ada beberapa pria yang tertarik padamu. Ayo aku perkenalkan kalian. Nenek, aku tidak mau dijodohkan. Bukan dijodohkan. Hanya perkenalan saja. Lihat yang ini, bagus kan? Dia terlihat hanya setinggi 160 cm, tidak seperti orang baik-baik. Kalau yang ini, Yang ini terlihat
Lebih tidak baik dari yang sebelumnya. Aku takut dia menipuku untuk merampok dan membunuh. Yang ini pasti baik kan? Yang ini kulitnya paling jelek di antara mereka. Aduh, kamu tanya dia mau tidak menggunakan produk kita untuk memutihkan kulit. Mingju ya? Kamu tidak mau ini, tidak mau itu. Katakan saja kriteria kamu, aku akan mencarikan untukmu. Kriteriaku ya? Mingju ya, jika kamu ingin mewujudkan mimpimu. Tapi akan ada banyak orang yang menghalangimu. Kamu hanya bisa mendekati tujuanmu jika kamu punya kekuasaan. Semakin dekat dengan tujuanmu. Jika kamu tidak ingin mewarisi keluarga kerajaan, nenek tidak akan memaksamu. Tapi nenek hanya bisa membantumu mencari orang yang bisa diandalkan untuk membantumu. Mama juga berpikir begitu. Kamu seorang perempuan. Bekerja di luar juga tidak aman. Bagaimana nenek dan mama bisa tenang? Kalian semua memaksaku. Mingju bagaimana bisa bilang begitu? Baik, aku akan membuktikan pada kalian. Aku bisa menjadi pemegang kekuasaan. Aku akan mewarisi keluarga kerajaan. Bagus, itulah sikap seorang pewaris. Manajemen organik perbatasan dan persatuan baru. Sudah selesai bagian ini. Baik, kita lanjutkan. Dalam organisasi modern, tugas utama seorang pemimpin adalah memicu perubahan. Perkembangan struktur organisasi lebih menekankan kerjasama tim lintas fungsi dan multidisiplin. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tentang Flat Organization, strategi merek internasional premium Nona Lee Mingzu. Tolong dengarkan dengan serius. Jadi Flat Organization berarti Sudah pulang kerja tapi belum pergi. Kenapa ngantuk banget? Tadi malam nggak tidur ya? Aku juga pengen tidur tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa tidur? Aku harus tetap di kantor Departemen RD. Harus bisa menyelesaikan proyek ini. Mingsu Jing Chen, kenapa kamu juga di sini? Apa kamu Puadia? Ngapain aku Puadia? Mingsu, malam ini ada waktu nggak aku traktir makan? Dua hari ini pajam pulang kerja langsung hilang. Nggak bisa. Aku tanya kamu ya. Dia sendiri yang bilang dia harus tetap di Departemen RD. Benarkah? Sekarang lagi sibuk-sibuknya perusahaan, kalian berdua kok cuma mikir makan minum aja. Kita harus memberikan semangat untuk perusahaan. Lihat deh gimana aku bilang dia nggak mau makan sama kamu. Mingsu. Ayo nggak usah peduli sama dia, aku pulang kerja aku makan sama kamu. Mingsu, lain kali kita janjian lagi. Manajer Huang sudah setuju juga Oyu kembali ke perusahaan, menjadi wakil manajer Departemen Pemasaran. Manajer Huang mikir apa ya? Baru-baru ini, gerakan keluarga Earl cukup besar. Keluarga Princess nggak boleh ada konflik internal. Ada satu hal lagi. Kita sudah kenal sejak kecil, saling terbuka satu sama lain. Kamu langsung aja bilang kamu suka Mingzu ya? Kalau gitu kamu harus baik-baik sama Mingsu. Bukannya kamu suka Mingzu ya kamu ketahuan sakit ya? Jing Chen. Kamu punya keberanian dan kemampuan untuk melepaskan apa yang diberikan Dan keluarga. memulai dari awal. Sedangkan aku. Lagian siapa bilang aku suka Mingsu? Aku cuma mengaguminya aja. Lin Jing Chen. Aku akan menikah karena alasan keluarga. Ada apa sih sama siapa? Kakak sepupumu. Dia orang yang punya karakter kuat. Ini tiba-tiba banget sih. Kalau begitu aku harus memanggilmu kakak ipar. Adik ipar. ayah, ada apa? Aku pura-pura dengan baik. Keluarga putri sedang sibuk karena peluncuran produk baru keluarga Earl. Sampai kewalahan. Tidak ada yang meragukanku. Kembali ke perusahaan. Benarkah? Kamu harus membanggakanku. Tenang saja kali ini. Aku pasti akan mencapai puncak perusahaan. Bagus, jangan main-main dengan cinta lagi dunia ini, hanya mendengar Suara pemenang. Baik, tunggu aku menjadi ahli waris. Mereka akan lihat. Lihat, itu bukan Li Mingju. Katanya dia nempel sama bos Lin, sungguh tidak tahu malu. Kalian ngomong apa? Masih membelanya. Tahu wajah tapi tidak tahu hati. Dia cuma wanita licik.
Minggu ini semua cuma rumor. Jangan terlalu dipikirkan. Apalagi ini? Jangan sampai masuk hati. Aku yang akan menjelaskan. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kenapa masuk tidak ketuk pintu? Aku ketuk kok. Bapak terlalu fokus sampai tidak dengar. Aku khawatir untuk perusahaan. Jadi tidak sempat memperhatikan orang sepertimu. Ada apa cari aku? Apa katamu? Dia tahu aku yang melakukannya. Oh, aku datang bawa berkas. Taruh saja di sana lain kali tanpa izinku. Jangan masuk sembarangan. Mengerti, Sekretaris Gao? Aku lihat kamu tidak apa-apa. Kenapa tidak hati-hati? Terima kasih banyak. Aku sering melihat bapak-bapak tinggal di sekitar sini. Kamu sering memperhatikanku, aku akan ambilkan lagi. Tidak perlu, bisa diminum, terima kasih. Udah kena umpan. Rasanya gimana? Lihat aja nanti aku buat kamu pahit. Lumayan. Halo. Aku ada urusan, aku duluan ya. Cappuccino Anda. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ayo, gimana keadaannya sekarang? Kurasa dia cukup suka sama aku ya kan? Kapan bayarnya? Tenang, asal kamu kerjain dengan baik. Enggak bakal kurang sepeser pun. Cari tahu dulu apa rencana mereka. Kamu bisa nggak? Cuma cewek tua doang. Selesain dia cuma sebentar, tunggu aja. Ini bukti yang aku kumpulin beberapa hari ini. Aku udah berkali-kali memaafkan tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Tunggu dulu. Nunggu apaan lagi? Gaoyu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia harus bayar. Aku belum selesai baca, buru-buru lapor polisi buat apa? Gao Yu berani melakukan ini. Karena ada Gao Qiang yang mendukungnya. Ini harus diselidiki dengan baik. Iya juga ya. Tapi kalau dia nantinya masih ganggu aku pasti nggak bakal biarin dia. Udah, jangan khawatir, serahkan aja sama aku. Tidur di kantor lagi. Ada apa nih? Mama, Minggu ini. Ini pacar aku. Kamu Mingju ya, apaan sih? turun kelas. Enak banget. Jijik banget. Mingju. Mama aku mau ketemu kalian besok. Aku nggak mau. Aduh Minggu, temenin aku dong. Dia beneran baik banget sama aku. Oke, aku ikut. Lingxiu, mama aku. Liu Yu namanya kayak familiar ya. Takut dia ada maksud lain. Tanya nenek dulu.
tambahin informasi. Mending jangan bilang Mingju dulu soal rencana kita. Perkembangannya lancar nggak? Lancar banget, kenapa kamu nggak bilang? Anaknya cantik banget ya, beneran manis banget. Dia cantik, kamu nggak tahu ada tanda lahir di wajahnya. Bikin enek aja. Kok aku nggak perhatiin ya? Jangan urusin Li Mingju dulu, buruan selesaikan mamanya. Tenang aja, aku angkat telepon dulu ya. Apa sih kok nelpon terus, nggak ada tambahan uang lagi? Ngeburu-buru apa udah aku transfer sejumlah uang ke rekeningmu? Cepetan selesaikan urusannya buat aku. Nggak masalah Kiang, tenang aja. 2 hari ini, aku bakal janjian sama mereka ketemu mamaku. Ketemu ya buat bahas soal nikah gitu. Tenang aja. Silakan masuk. Gimana rambutku hari ini? Kamu cantik banget. Nggak tahu keluarga Liu suka nggak sama aku yang kayak gini? Mama kamu baik banget. Kamu pantas disukai semua orang dan kemarin malam bukan pakai masker wajah juga sekarang kulitmu mulus banget. Benar-benar cantik kayak bunga. Liu Yu kok belum datang juga? Aku telepon dia dulu. Ling Xiu Mingju, kalian udah sampai ya? Halo Bu. Mama duduk di sini. Udah nunggu lama ya, capek nggak? Kok nggak telepon aku, capek nggak? Nora. Ini mamaku, hehe. Ini Ling Xiu sama Mingju. Halo Bu. Mata kenapa kok kedip-kedip? Pelayan siapkan makanannya. Tante minum teh dulu ya. Batuk terus tenggorokan tersumbat lendir ya. Nggak usah, cuma nggak mau ngomong sama orang yang nggak penting aja. Ini hadiah buat Ibu. Mama lihat dong, ini keinginan Ling Xiu, pas banget. Bukan kemarin ibu bilang mau beli set gelas? Bagus banget gelasnya, lihat. Dari mana belinya barang abal-abal? Aku nggak suka. Mama cuma bercanda. Jangan dipikirin. Makanan ini mau dimakan kayak gimana pun. Aku tetap nggak setuju. Kamu udah berapa umur sih? Cocok dengan anak saya. Masih punya kesadaran diri. Mama, kenapa kamu bicara seperti itu? Apa yang salah dengan ucapan saya? Seperti kamu masih mau bersama anak saya. Mimpi saja, jangan gegabah. Kamu mau menyiram saya. Mama tidak makan lagi, kita pergi. Lihat kamu. Kami orang dewasa bicara. Kamu si anak bawaan berani ikut campur. Kurang bicara, makan tidak jadi. Mama lihat ini, makan enak, kenapa kamu? Kamu bilang cari pacar untuk saya. Tapi cari yang sudah punya anak sebesar ini HMPH. Saya juga mau cari yang muda. Manajer Huang data video. Hanya bisa dipulihkan sampai seperti ini. Itu Gao Qiang. Dia yang melukai Zelin. Saya begitu baik padanya. Tapi dia... Manajer Huang, pelan-pelan, jangan marah. Saya yang urus. Mingju baru saja telepon. Bilang Liu Yu dan mereka sudah pulang bersama. Cepat periksa, saya takut mereka ada bahaya. Baik, saya segera pergi. Ling Xiu, kenapa tidak tunggu saya? Sungguh maaf. Mama, kita masuk. Jangan bicara dengan orang yang tidak jelas. Tunggu saya. Kamu siapa? Kami bersama, minggir. Saya yang urus. Ini saya yang bersihkan. Hari ini kenapa kamu rajin sekali? Karena hari ini rumah kemasukan barang kotor.
Minggir. Anak kamu masih bersama dua wanita itu. Ibu sendiri saja tidak bisa diatur, masih mau pacaran. Ling Xiu. Kamu harus percaya, saya benar-benar mencintaimu. Mingju ini bukan salahnya. Semua masalah ibunya. Tapi tidak perlu sampai dia berlutut. Aku tanya kamu pura-pura kasihan ya. Bukan aku bukan. Kalian ribut. Aku tadi belum makan. Aku sekarang mau belanja. Aku bantu kamu bawa tas. Nggak perlu, aku juga bisa bawa tas, aku pergi. Li Mingju, kamu memang susah. Kamu merusak rencanaku, aku nggak akan memaafkanmu. Aduh. Hei Qiang, sampai mana nih? Kenapa nggak ada kemajuan, dapat apa aja? Nggak usah buru-buru. Butuh tambahan uang nggak? Kalau kamu terus serakah, hati-hati nggak dapat uang sama sekali. Dan para penagih utangmu juga lagi nyari kamu. Jangan Qiang. Kamu mau apa sih? Aku surah, Wang Ling Xiu bawa aku ambil. Kalau bisa ambil. Ngapain aku cari kamu, bisa nggak sih? Gak bisa aku cari orang lain. Qiang ini hampir selesai. Karena dia punya anak perempuan namanya Li Mingju. Kalau nggak ini udah selesai. Mingju udah balik. Bangun dari tempat tidurku. Kamu dikirim siapa? Nggak ada yang ngirim aku. Nggak usah pura-pura, aku udah rekam. Hapus aja. Kamu tunggu aja masuk penjara. Kasih. Ini kamu yang maksa. Kamu si imut. Asal kamu nggak bilang ke siapa-siapa, aku nggak akan ngapa-ngapain kamu. Berhenti. Hehe, capek ya? Nggak lari lagi. Itu kamu yang ngurus atau aku sendiri? Kamu si imut. Jago juga yang nggak bisa dibukakan. Lihat aku nggak bunuh kamu, aduh. Kamu siapa sih? Aku bapakmu. Dia melecehkan aku. Aku kasih tahu ya, cewek ini emang kerjaannya gitu. Barusan dia menggoda saya. SSS. Jangan ikut campur. Aduh, ada yang dipukul. Apakah tidak ada hukum lagi? Mingju, kenapa kamu lari cepat sekali? Kalian ini kenapa? Ling Xiu, kamu akhirnya datang. Lihat aku dipukul. Dia siapa, aku juga tidak kenal dia. Aduh, sakit. Mama. Dia dikirim oleh Gao Qiang, jangan tertipu olehnya. Tidak Ling Xiu Denga, aku jelaskan. Aku sama sekali tidak kenal siapa itu Gao Qiang, dia memfitnahku. Barusan dia menggoda, aku lebih baik mati daripada menyerah. Kamu pergi dari rumahku. Ling Xiu. Aku benar-benar menyukaimu. Kamu harus percaya padaku. Kamu pergi. Kalau begitu aku lebih baik mati. Jangan halangi aku. Tutup pintunya. Berani ganggu anakku, Mama tidak main-main. Sungguh tidak terpikir lebih awal. Liu Yu ternyata dikirim oleh Gao Qiang. Aduh, otak apa ini? Aku seharusnya sudah tahu dia adalah pengawal yang dikorbankan oleh Gao Yu. Jingchen, kamu sudah bekerja keras. Tinggal makan malam saja. Bolehkah? Kamu tanya aku kenapa? Tante yang mengundangmu, kasih tante muka dong. Boleh. Kok jadi manis begini? Kan ini mertua. Mama, aku bantu cuci sayur ya. Baik. Bu, hal ini agak kejam. Tapi aku harus mengatakannya. Liu Yu ini memang dikirim oleh Gao Qiang dan kawan-kawannya. Gao Qiang, aku akan membunuhnya. Bu, tenang dulu, hal ini sudah terjadi.
Kita cari cara untuk melupakannya. Aku tahu. Tapi aku tidak rela. Biarkan dia hidup 1 hari lagi. Zelin akan mati dengan mata tidak terpejam 1 hari lagi. Aku tidak rela. Mama kalian ngomong apa sih? Kamu masak ayam panggang merah, aku paling suka sama kamu. Ayo ambil satu. Kucing kecil yang suka makan. Ternyata tidak ada yang bisa sembunyikan dari kamu. Kalau gitu aku bawa dulu ya. Untung ada Mingju. Jangan potong lagi, di sini nggak ada yang makan paprika. Ayo kita makan. Mama kamu beneran deh. Nggak tahu kamu suka dia di mana, kamu tahu nggak, aku khawatir banget sama kamu. Murah banget buat Liu Yu itu, harusnya dia ditangkap. Pria nggak ada yang bisa diandalkan. Kamu ngomong gitu nggak bisa juga semuanya disamaratakan. Ada juga pria yang baik. Contohnya, Contohnya papa aku, kamu lihat. Bisa punya anak perempuan sehebat aku, pasti dia hebat ya. Betul. contohnya aku. Aku kayaknya juga punya kesamaan dengan ayahmu. Nggak mau puji kamu. Liu Yu itu memang dikirim oleh Gao Qiang. Kami akan terus menyelidiki. Tenang saja. Kamu aja yang tenang. Ah, Ayam panggang buatan mama enak banget. Lumayan seru. kamu kasih aku tahu buat apa? Aku nggak suka tahu. Nona 12, Li bicara kerjasama ya. Harus ada sedikit kesungguhan, ayo minum. Yak. Ayo. Wah hebat minumnya, ayo. Lanjut minum. Ayo lanjut minum. Pak Zhang, lihat. Sekarang soal kontrak. Kontrak kamu tenang aja. Asal kita minum enak hari ini. Nggak cuma kontrak ini, kontrak selanjutnya. Semua buat perusahaan kamu, ayo. Yu. Ayo ngapain sih? Ngapain aku masih bisa minum? Kontrak. Ikut aku. Kontrak. Sadar. Ling Jingchen. Masih ingat kejadian tadi? Gimana sih minum sama orang lain? Proyek bisa selesai gitu. Lalu aku harus gimana? Aku nggak sepintar kamu. Aku cuma bisa mikirin cara-cara bodoh ini. Kontraknya bisa disepakati kan bagus. Kalau aku nggak datang. Kalau aku telat datang. Kamu bisa dalam bahaya. Lagian. Keluarga pangeran nggak perlu kamu berjuang mati-matian. Lalu butuh apa? Kamu ingin jadi ahli waris yang kompeten. Harus belajar menggunakan setiap sumber daya di sekitarmu. Termasuk aku. Manfaatin aku. Maaf. Maaf. Oh, persiapkan baik-baik untuk acara peluncuran. Ling Jingchen. Kamu nggak punya perasaan, nggak tahu siapa yang bakal jadi pacarmu. Kenapa? Siapa yang bakal jadi pacarku? Aku bakal terlambat kerja. Aku pergi. Lin Jingchen benci kamu. Benci lagi sama aku, Li Mingju.
Semua kepala departemen keluarga pangeran sudah datang. Kita coba produk baru bersama tapi sebaiknya coba tanpa makeup. Minju, gimana kalau kamu yang coba? Coba dulu lepas make-upnya. Lepas makeup tentu bisa. Tapi, aku nggak pakai pembersih makeup yang kamu pegang. Pakai gel pembersih keluarga pangeran aja. Aduh, jorok banget. Kotor banget. Jangan lupa. Apa yang kita bilang ke kamu? Dengar ya, kalau tidak kita akan menghadapimu setiap kali. Memukulmu setiap kali. Ya ampun, wajahmu sepertinya jinjak-injak ya. Sangat kotor. Melihat wajahmu saja aku sudah mual. Jangan banyak bicara dengannya. Hari ini biarkan dia ingat. Kamu masih berani menghindar. Kurasa kamu benar-benar ingin mati. Lee Mingju, kamu akan menunggu untuk jejet. Kulitnya sangat bagus sebelum dan sesudah makeup, tidak ada bedanya. Tidakkah kalian merasa tahi lalatnya? Sangat menakutkan. Itu hanya tahi lalat biasa, apa masalahnya? Ya berlebihan saja, dia memang cantik. Aku punya tahi lalat, itu ciri khasku. Tidak perlu dinilai orang lain. Padahal aku yang seharusnya menjadi bintang acara ini. Lee Minju, kenapa kamu selalu mencuri perhatianku? Tolong tunggu sebentar. Ada satu hal. Ingin meminta keluarga putri bersama-sama menyaksikan. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini untuk keluarga putri. Sudah saatnya aku beristirahat. Mingju, keluarga putri ke depannya diserahkan padamu. Mingju, aku percaya padamu. Pasti bisa memimpin keluarga putri membuka babak baru. Pasti bisa memimpin keluarga putri menjelajahi pasar yang lebih luas. Lee Mingju, aku masih terlalu lembut. Ada apa, putri kecil? Aku sedang sangat cemas. Bisakah lebih perhatian? Lalu kamu ingin bagaimana? Bantu aku melepaskan tekanan. Biarkan aku pukul 2 kali. Ayo. Bercanda, aku tidak sekejam itu. Ayo aku ajak kamu melepaskan tekanan. Yang kamu maksud adalah minum-minum ya? Niatmu sama seperti Sima Zhao ya? Niat si Mazhao aku tidak punya. Semoga saja. Lalu kamu punya. Minumannya nggak kuat ya? Sangat kuat. Serius. Udah jangan minum lagi. Stres banget. Enggak ada yang ngerti aku. Aku ngerti kok. Kamu. Kamu yang paling menyebalkan. Setiap hari nyuruh-nyuruh aku. Kamu tahu enggak susahnya aku di kantor?
Berapa banyak orang yang harus aku hadapi? Mereka semua nganggap aku kayak anak kecil. Aku nggak punya muka apa. Kamu cuma bisa nyuruh-nyuruh aku. Pukul aku aja. Kamu yang bilang ya. Jangan nyesel deh. Siap belum? Siap-siap ya. Kamu lihat kayak gini. Lumayan cantik juga. Ngomong apa sih lihat aku kayak gitu? Kamu tadi malam. Enggak kayak gini kan? Tali ini harganya berapa ya? Gimana cara bukanya? Banyak bacot. Sabuk apa sih ini harganya berapa? Tadi malam anggap aja nggak pernah terjadi. Sabukku kan kamu yang buka. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu kemarin mabuk. Mungkin yang aku bilang kamu nggak ingat. Kalau gitu aku bilang lagi deh hari ini. Aku suka sama kamu. Dari dulu udah suka sama kamu. Gimana kalau aku pakai bajuku? Kamu ikat sabukmu. Kita ngobrol pelan-pelan. Ya udah gitu aja. Kamu suka sama aku dari kapan? Waktu SMA. Ah. Terus kamu tahu nggak waktu SMA, aku dibully sama orang-orang yang suka sama kamu. Aku tahu. Udah aku suruh mereka semua keluar. Tapi setelah itu gimana caranya? Enggak ketemu-ketemu kamu. Kamu mengabaikanku. Maaf aku tidak bisa melindungimu. Bisakah aku melindungimu sekarang? Lin Zong nenek ada masalah. Minju aku punya pertanyaan. Bilang, Malam ini makan hotpot atau makan sate? sate ini waktunya kapan? Aku lihat kamu tegang mau bikin santai aja. Siapa? SST. Sial. Gao Qiang. Benar-benar kamu. Aku baru mau cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Hari ini, aku akan mengambil alih keluarga putri. Menjadi milikku. Gao Qiang, selama ini aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Tidak menyangka kamu sampai sejauh ini. Hah? Aku di keluarga putri, selalu menerima saja. Menunggu hari ini untuk berkuasa. Hampir berhasil. Tiba-tiba muncul Li Mingju. Kalian semua harus mati. Gao Qiang, tenanglah. Apa yang kamu mau aku bisa kasih. Asal kamu lepaskan mereka. Lucu kamu pikir kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku. Gao Qiang. Asal kamu lepaskan nenek dan Jing Chen. Aku kasih keluarga putri padamu kalau kamu bunuh kami sekarang. Kamu tidak dapat apa-apa. Tidak, Mingju. Nenek yang salah padamu. Ambil saja nyawa nenek untuk menukar kalian. Huang Zong. Kamu berikan semua saham ke Li Mingju. Asal dia menandatangani kontrak pengalihan saham ini. Aku jamin kamu bisa menikmati masa tua dengan tenang.
Li Mingju, bagaimana keputusanmu? Mingju jangan tanda tangani. Kalau kamu dan nenek tidak ada lagi, untuk apa aku hidup? Ayahku sudah tiada. Walaupun ada keluarga putri, apa gunanya? Aku tanda tangan. Kamu harus bebaskan nenekku dulu. Berkumpul di sini jarang-jarang, ayo, kita semua bersama-sama. Jangan sungkan. Xie Zongjian, Huangzong, dan Mingju diculik. Cepat pikirkan cara harus cepat. Paman bibi ayah ibu. Maaf, aku ada urusan mendesak, aku duluan pergi. Kamu ini maksudnya apa, urusan apa? Makan malam saja tidak sempat. Huangzong dan Mingju diculik. Kamu mau ngapain? Apa hubungannya denganmu? Kamu janji akan kembali mewarisi usaha keluarga, kamu mau ngapain? Ibu. Apa aku pernah bilang tidak mau mewarisi usaha keluarga? Huangzong punya jasa besar padaku. Jing Chen adalah teman baikku. Mingju juga temanku. Hari ini, aku harus pergi. Xiushi, kalau hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, jangan kembali ke keluarga Xie. Ayah ibu. Maaf, aku tidak berbakti. Maaf. Tidak menyangka dia punya sisi seperti ini. Sekarang anak-anak benar-benar tidak bisa dikatakan. Kami benar-benar tidak tahu situasi ini kan. Maaf. Ayah, ibu, paman, bibi. Maaf, aku juga ada urusan mendadak. Maaf, kita ketemu lagi lain kali. Kenapa kamu juga lari? Lau Meng, kenapa anakmu juga lari? Xiuzhi, berhenti, aku ikut denganmu. Tidak perlu. Kita adalah pasangan pernikahan, bisa juga mitra bisnis. Aku bisa membantumu. Dulu aku hidup untuk keluarga. Hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Kalau kamu mau, ayo. Mingju, kamu tidak boleh tanda tangan Mingju. Cepat. Li Mingju, kamu dan ayahmu sama bodohnya. Terlalu muda perkia orang lain. Gao Qiang, kamu berani menyakiti Li Mingju. Aku nggak bakal ngasih lu lolos. Gao Qiang, lu bakal kena karma. Kalian hilang aja bareng-bareng. Gao Qiang, mending lu nyerah aja sekarang. Nih datang lagi beberapa orang bego. Gao Qiang, kalian udah dikepung polisi. Tolong langsung taruh senjata lu, lari. Li Mingju, aku nggak bakal nyerah. Mingju, mulai hari ini kita bakal selalu bersama. Nggak bakal pisah lagi. Ling Xiu. Sayang. Ling Xiu, lu lagi ngapain sih? Ribet banget. Aku lagi jemur rambut. Aku udah nemu nama buat anak kita. Nama apa? Mingju. Mingju si permata tangan bagus juga. Nanti dia bakal jadi putri kecil kita. Aduh. Dia nendang aku.